kami sudah melakukan ujian akademik, tapi status kami di LMS itu yang awalnya kami sasaran 4 awalnya, sekarang sudah masuk di kategori A. Kategori A, apakah kami akan melalui seperti kategori A yang bukan GP? Yang kedua, bagaimana sekiranya kalau ada teman lah gitu, dia jurusan yang tidak ada di SD, dia ngajar SD tapi jurusannya tidak ada di SD. Nah, sekiranya dia linearitas seperti yang dijelaskan oleh Ibu tadi, dia bisa mengikuti PPG, tetapi sekiranya dia lulus, apakah ke SMA atau tetap di SD? Terkait masalah SK 2 tahun terakhir itu, SKTP bisa ditandatangani oleh kepala sekolah atau enggak, itu aja. Terus yang kedua, ini kasus ini artinya kemarin kan ada riwayat mengajar mulai pengabdian 2018. Nah, kemudian tahun 2020 per 2 Januari 2020 itu keluar SK. Nah, dirubahlah era SK Bupati. Nah, kira-kira nah sementara dia tetap dapat undangan di SIM PKB itu TMT awal yang digunakan, di mana waktu dia pertama tahun 2018. Nah, kira-kira ada pengaruhnya enggak untuk prosesnya nanti ke depan ini di PPG itu? Yang menanyakan tentang bagaimana jika kita kemudian ijazahnya itu pendidikan ekonomi. Karena di sana dijelaskan di surat edarannya itu hanya pendidikan IPS, tidak ada rinciannya. Kedua, mengenai tentang apakah bisa PLPG SMP atau Serdik SMP itu bisa digunakan di guru SD. Yang terakhir adalah tentang format SK pembagian tugas. Karena setiap sekolah itu yang kami terima ada beda format dia, Bu. Ada yang 2 lembar, ada yang lembar yang ada. Jadi variatif gitu. Kemudian yang terakhir, apakah format tugas itu dibuat per semester atau 1 tahun ajarannya itu 2 rangkap gitu, Bu? Sudah dijelaskan sebenarnya tadi ya untuk Bu Siti Hawa, kategori A itu hanya tidak melakukan seleksi administrasi, berarti dia sudah lolos seleksi administrasi. Jadi urusannya di kami di sini melakukan verifikasi dan validasi administrasi. Nah, untuk kategori A itu kami tidak melakukannya. Jadi bagi Bapak Ibu yang sudah kategori A langsung nanti akan menuju ya itu. Lanjut ya Mbak Maya. Oke, sekalian. Kemudian SK pengangkatan 2 tahun terakhir. Apakah bisa ditandatangani kepala sekolah? Sudah saya sampaikan tadi bisa ya. Bisa oleh kepala sekolah untuk guru honor sekolah ya. Untuk guru honor sekolah itu bisa pengangkatan oleh kepala sekolah. Jika asli silahkan kemudian jika fotokopi silahkan dileges atau dilegalisir oleh Dinas Pendidikan. Kemudian selanjutnya tadi TMT-nya 2018, kemudian dapat SK daerah. Apa yang harus diupload? Nanti Bapak Rizal upload saja SK pertama TMT awalnya mengajar. Nah, nanti kami di bagian tim verbal akan melihat SK tersebut dan kami bisa melakukan ubah TMT di sistem. Ya. Kami bisa melakukan ubah TMT di sistem nantinya. Nah, jika nanti misal seperti ini ya. Misal TMT Pak Rizal itu di sistem itu 2018. Tapi Pak Rizal mengupload TMT yang 2020 misalnya. Nah, itu kami
akan mengubah TMT-nya di SIM PKB sehingga nanti Pak Rizal tidak menjadi sasaran lagi. Nah, gitu dia ya. Jadi upload SK pertama itu nanti juga sebagai dasar kami untuk melakukan pengubahan jika tidak sesuai dengan sistem. Bapak Ibu tidak bisa menunjukkan SK pertamanya tidak sesuai dengan sistem, kami akan rubah sistem sesuai dengan apa yang Bapak Ibu upload. Itu bisa. Kemudian untuk format pembagian tugas Bapak Ibu, format pembagian tugas itu tentunya berbeda antara sekolah satu dengan sekolah lain, satuan pendidik satu dengan pendidik lain. Ada yang membuat 1 tahun langsung, ada yang membuat per semester, ada yang membuat per semester, ya. Jadi tidak ada format baku untuk pembagian tugas. Tapi di sini yang saya tekankan, format pembagian tugas itu harus di highlight, ya. Jadi bantu kami untuk cepat menemukan nama Bapak Ibu, ya. Jadi jangan tulisannya udah kecil-kecil semua guru, kemudian kami harus melihat mana namanya ini, ya kan? Jadi karena pembagian tugas itu pasti sesuai dengan jumlah gurunya. Jadi bantu kami untuk meng-highlight, melingkari nama Bapak Ibu supaya kami langsung bisa melihat, oh ini posisinya Bapak Ibu di sini. Jika itu lebih dari jika banyak misalnya lampirannya, itu bisa menampilkan yang ada nama Bapak Ibu saja. Kemudian baru paling terakhir pengesahannya, gitu ya. Itu mungkin untuk saya, mungkin yang selanjutnya bisa disampaikan sama Bu Yuyun. Baik, yang terkait dengan linearitas tadi Pak Suhadi ya Pak Suhadi ya. Bapak Suhandi, okay. Ya, beliau adalah guru SD, kemudian ijazah pendidikan ekonomi seperti itu. Jadi Bapak mau PPG juga nggak bisa nih mau ngambil jurusan PGSD karena kan pendidikannya pendidikan ekonomi. Jadi Bapak Suhadi hanya bisa mengambil IPS dan ekonomi seperti itu. Nah, monggo nanti tadi juga ada yang sering bertanya seperti ini. Nanti ketika saya PPL, nanti PPL-nya apa? Ya PPL-nya sesuai dengan bidang studi Bapak Ibu, bukan posisi mengajar sekarang SD kemudian PPL-nya di SD, enggak, ngajarnya tetap itu seperti itu. Jadi Bapak hanya bisa mengambil IPS dan ekonomi, dan nantinya apakah suatu saat ini akan bisa dipakai supaya Bapak Ibu mendapatkan tunjangan seperti itu, nanti dikonversikan lagi Bapak Ibu ya di Permendikbud nomor 16 tahun 2019. Dan sepertinya informasi dari pusat kemarin juga sedang penggodokan lagi ya Mas ya, untuk apakah ada perubahan terhadap Permendikbud 16 tahun 2019 ini Bapak Ibu, karena memang berbagai perkembangan penambahan bidang studi, kode-kode dan sebagainya seperti itu. Itu ya yang terkait dengan, ada lagi yang terkait dengan linearitas tadi ya Mbak Maya ya. Baik, terima kasih. Kami dari Kabupaten Lombok Tengah mewakili beberapa pertanyaan dari guru kami. Yang pertama ini mungkin mewakili juga guru-guru yang lain ya. Yang pertama Mbak Maya, ini TMT yang sering kali ditanya sama teman guru, kayak berbeda dengan Dapodik dengan SIM PKB. Apakah itu nanti akan berpengaruh di seleksi administrasinya? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada guru kami sebelumnya masuk kategori A, sekarang berubah menjadi kategori B. Itu yang kedua. Yang ketiga, ada guru kami juga yang memiliki TMT dari 2014 sampai 2017 tidak terundang, baik kategori A maupun kategori B. Itu alasannya kenapa, Bu? Dan yang terakhir, kalau yang tadi dijelaskan sama Pak Mukti, kalau ada guru pengangkatan P3K tahun 2023, untuk SK pengangkatan 2 tahun terakhir itu yang akan diupload SK 2002, ya apakah bisa pakai SK sekolahnya atau dibuatkan dari dinas, Bu? Terima kasih.
Baik Pak Padli, sebelumnya yang guru kategori A kemudian kategori B itu maksudnya bagaimana pertanyaannya? Apakah Pertanyaan prosesnya saya atau ini, bagaimana? Karena tadi sebelumnya sudah ada penanya terkait proses dari kategori A kemudian kategori B. baik Mbak Maya, ini ada beberapa rekan guru ini, bukan satu orang tapi ada beberapa orang yang sebelumnya masuk dalam kategori A, namun beberapa hari ini berubah menjadi kategori B. Itu penyebabnya kenapa Mbak Maya? Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, ini terkait masalah linearitas. Kebetulan saya ini tahun 2022 kemarin mengikuti PPG tapi tidak lulus. Kebetulan saya masuk kategori A untuk tahun 2023. Persoalannya mungkin seperti ini, Bu. Saya mengajar di sini, jurusan saya teknik mesin, tapi di sekolah saya karena tidak ada jurusan teknik mesin, saya selama ini mengajar jurusan pelayaran kapal penangkap ikan. Ya. Sehingga di tahun 2022 pelayaran kapal penangkap ikan tidak linear dengan teknik mesin, dan alhamdulillah tahun ini memiliki linearitas dengan apa yang saya ajar pada saat ini, yaitu pelayaran kapal niaga, pelayaran kapal penangkap ikan. Pertanyaan saya, kira-kira tahun ini saya bisa, karena saya kategori A, saya memilih bidang studi, saya jurusan mesin, tapi kira-kira bisa nggak saya mengambil jurusan pelayaran kapal niaga, nautika kapal penangkap ikan? Karena saya lihat tadi di penjelasan tadi, jurusan fisika, tapi disuruh ambil bidang studi fisika, jangan ambil prakarya. Jadi saya mohon pencerahannya supaya saya bisa mengambil bidang studi apakah nautika kapal niaga, nautika kapal penangkap ikan atau teknik mesin. Sementara di sekolah saya tidak ada jurusan teknik mesin, tapi saya hanya ada jurusan pelayaran kapal niaga, dan alhamdulillah linearitas. Mungkin mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Silahkan Bapak. Oke, terima kasih Mbak Maya. Kenalkan saya Zamroni, SPD, saya kepala sekolah di salah satu sekolah yayasan di Mataram. Jadi saya bertanya tentang TMT ini Mbak Maya terkait dengan kami, karena SK awal saya dari awal itu jadi kepala sekolah di sekolah yang bersangkutan. Nah, apakah di persyaratan TMT awal ini saya upload yang SK kepala sekolah itu atau SK menjadi guru begitu? Mungkin itu saja Mbak, dan itu adalah SK-nya dari yayasan. Terima kasih. Itu saja Mbak Maya. Untuk Pak Padli ini ya. Untuk Pak Padli ada 4 pertanyaan di sini. Ketika TMT SIM PKB itu berbeda dengan Dapodik. Nah, apakah nanti akan menjadi permasalahan? Nah, Bapak Ibu, seperti yang saya sampaikan di awal, bahwa SIM PKB itu mengambil data dari Dapodik per 20 Mei 2023. Nah, perubahan di atas tanggal tersebut itu belum terjadi di SIM PKB. Jadi tidak berubah di SIM PKB. Nah, kemudian apakah nantinya akan berpengaruh? Ya, akan berpengaruh jika perubahan itu menjadi lebih dari 1 Januari 2020. Maka yang bersangkutan tidak akan terundang kalau SIM PKB-nya lebih dari 1 Januari 2020 ya. Kemudian ada yang kedua, kemudian yang seperti saya sampaikan tadi, TMT ini bisa kami
tim Verval dalam hal ini bisa kami ganti di Dapodik berdasarkan SK pertama yang Bapak Ibu upload ya. Jadi untuk tahun ini tim Verval itu bisa atau memiliki akses untuk merubah data TMT di SIM PKB ya berdasarkan SK pertama yang Bapak Ibu upload. Oke. Kemudian yang kedua, ada yang berubah kategori dari A ke B. Yang saya sampaikan di awal juga tadi bahwa notifikasi terundang itu di di kategori A itu punya dua pilihan ya. Dua pilihan yang artinya jika dia melakukan perubahan bidang studi, artinya dia harus melakukan Verval lagi. Karena saya sampaikan tadi kategori A adalah kategori yang tidak perlu lagi dilakukan Verval administrasi. Namun jika dia melakukan perubahan atas bidang studinya, bidang studi yang mau diambil sebagai bidang studi PPG-nya, maka dia akan berubah kategori menjadi kategori B. Ya. Atau Bapak Ibu, karena di Direktorat PPG ini juga sedang masih dalam masih meramu data. Ya, sampai sekarang pun ini data ini sedang diramu ya. Masih ada beberapa yang belum terundang, kemudian masih ada beberapa itu memang datanya memang sampai saat ini masih terus diperbaharui Bapak Ibu. Nah, untuk kategori A mungkin ada yang tadinya belum terundang namun sekarang sudah muncul undangannya, namun bisa dipastikan lagi untuk kategori A karena kategori A itu nanti masanya adalah tanggal 10 Bapak Ibu, mulai tanggal 10 sampai tanggal 15 ya. Kemudian tadi yang keempat P3K di tahun 2023. Nah, sehingga apa yang harus dilampirkan SK pengangkatan 2 tahun terakhir. Otomatis SK terakhir P3K ya. Kemudian untuk yang 2023, kemudian untuk 2022 SK pengangkatan di sekolahnya ya. Di sekolahnya sebelum diangkat menjadi P3K. Ya. Itu yang harus dilampirkan. Jadi P3K di akhir, kemudian SK sekolah asalnya sebelum diangkat menjadi P3K. Oke. Kemudian Pak Hairil tadi 2022 itu dia tidak lulus sehingga dia kategori A ya. Sekarang kategori A. Iya, jadi pertanyaan Pak Hairil tadi permasalahannya pada tahun 2022 itu jurusan PPG-nya tidak ada, Mas. Tapi tahun ini ada linearitasnya. Pertanyaannya apakah tahun ini dia bisa memilih bidang studi jurusan mesin atau pilih pelayaran kapal niaga? Ya, nanti akan dijawab oleh Bu Yuyun. Ya. Kemudian yang terakhir tadi SK, beliau adalah kepala sekolah. Nah, ya, kemudian dari awal beliau adalah kepala sekolah ya. Jadi ya yang diupload ya SK kepala sekolahnya di awal, di akhir juga begitu. Nah, terkait SK pengangkatan nih, SK pengangkatan oleh sekolah atau dari yayasan, Bapak Ibu. Terkait SK pengangkatan tersebut, SK pengangkatan dari yayasan atau sekolah itu ada yang masih berlaku, Bapak Ibu. Artinya begini, artinya tidak semua yayasan itu membuat SK pengangkatan setiap tahun, ya. Jadi nanti ada yayasan yang hanya membuat SK pengangkatan pertama saja, ya. Jadi selama di dalam SK itu tidak ada klausul yang membuat atau mengakibatkan SK tersebut kadaluarsa, itu masih dianggap berlaku Bapak Ibu. Jadi misalnya SK pengangkatan
guru sebagai guru tetap yayasan, tapi di SK tersebut ada klausul berlaku sampai dengan sekian. Berarti setelah tanggal tersebut SK tersebut sudah tidak berlaku lagi kadaluarsa, maka diperlukan SK lanjutannya, ya. Tapi kalau di sana tidak ada klausul berlaku dengan, artinya SK tersebut masih berlaku sampai saat ini, dan itu bisa dilakukan upload SK pertama menggunakan SK tersebut, SK terakhir 2 tahun terakhir juga bisa menggunakan SK tersebut. Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi tidak semua instansi memang melakukan pengangkatan, mengeluarkan SK setiap tahun ya. Itu mungkin. Oke, terima kasih. Mungkin ditambahkan sama Bu Yuyun. Ya, baik, terima kasih untuk yang pertanyaan dari Pak Hairul ya dari Langgudu tadi. Kebetulan beliau kan kategori A dan dari kapal penangkap ikan seperti itu. Nah, untuk tahun ini apakah nanti bisa memilih hal yang lain seperti itu? Nah, ini berdasarkan SE ini Pak Hairul, Bapak nanti bisa cermati di SE-nya ya, bahwasanya Pak Hairul ketika dulunya melakukan pemilihan bidang studi pelayaran kapal penangkap ikan, itu bidang studi 2023 dapat berubah menjadi teknika kapal penangkapan ikan atau nautika kapal penangkapan ikan. Jadi tidak harus itu untuk kategori A ya Bapak Ibu ya, itu perubahan bidang studinya ada di lampiran. Ini setelah saya baca pelayaran kapal penangkapan ikan tahun kemarin 2022 untuk bidang studi saat ini bisa memilih antara teknik kapal penangkapan ikan dan nautika kapal penangkapan ikan seperti itu Pak. Jadi tidak harus mesin seperti itu karena memang sudah ditentukan. Ya Bapak. Begitu Pak Hairul. Ada 2 pilihan nih, Pak, bisa memilih teknika kapal penangkapan ikan atau nautika kapal penangkapan ikan. Khusus untuk yang kategori A ya, Bapak. Ya, terima kasih Mbak Yuyun, Mas Mufti. Kita lanjut lagi ya, karena ternyata banyak sekali yang raise hand ini Bapak Ibu narasumber. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Ini sebenarnya tadi sudah disinggung sedikit pertanyaannya, cuman belum mendapatkan jawaban yang jelas begitu. Karena sebelum ada informasi tentang ada kategori A dan B, kami ini beberapa calon guru penggerak khususnya angkatan 6 dan 7 yang memang belum selesai sudah melaksanakan pretest untuk sasaran 4 namanya, yang sebelumnya ada sasaran 1 sampai 5. Nah, pada saat ini kami belum mendapatkan informasi terkait hasil pretest kami khususnya yang angkatan CGP angkatan 6 dan 7. Sementara di notifikasi sejak adanya informasi terkait dengan ada golongan A dan B ini, kami masuk di A begitu. Sementara hasil pretest kami belum tahu yang kemarin itu khusus untuk angkatan 6 dan 7 CGP tersebut. Nah, ini keberlanjutannya seperti apa begitu? Apakah kami akan melakukan tes ulang kembali, pretest kembali begitu untuk semua CGP khususnya angkatan 6 dan 7 ini, atau seperti apa? Sebenarnya itu yang maksudnya yang ditanyakan oleh rekan saya tadi, karena ini banyak juga menjadi pertanyaan di grup-grup kami khususnya yang menjadi sasaran 4 untuk CGP untuk PPG ini. Sekiranya bisa diberikan penjelasan, pencerahan untuk kami begitu. Itu saja dari saya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Ini yang saya sampaikan ini masih terkait dengan linearitas. Kenapa saya menanyakan ini? Karena tadi penjelasannya masih putus-putus, kurang jelas pendengarannya untuk saya. Misalkan ini kategori A, sudah lulus administrasi, tidak perlu mengunggah berkas lagi, kecuali ada perubahan atau pindah bidang studi. Pertanyaan saya, bagaimana kalau guru tersebut mengajar di SMP, tetapi bidang studinya ada di SMA atau SMK? Bagaimana dengan praktek mengajarnya nanti? Itu pertanyaan saya yang pertama, mohon solusinya. Terus pertanyaan yang kedua,
Dalam mengikuti PPG dalam jabatan ini harus siap, yaitu siap mental, sehat jasmani dan rohani. Karena dalam pelaksanaan PPG ini cukup menyita waktu, tenaga, dan pikiran. Pertanyaan saya, bagaimana kalau dalam PPG ini, bagaimana kalau calon PPG ini dalam kondisi sakit sehingga tidak bisa atau tidak memungkinkan untuk mengikuti program PPG dalam jabatan tahun 2023. Apakah ditunda pelaksanaannya tahun depan atau bagaimana? Mohon solusinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Saya Agung Ginardi dari SMKN 1 Pekah. Yang mau saya tanyakan Bu, mengenai linearitas. Jadi di ijazah saya itu prodinya agronomi. Sedangkan saya cek di Verpal Silva itu dia tertulisnya agroteknologi. Dan saya cek di linearitas yang terdata di PPG itu, Bu. Untuk agronomi itu masuknya di pengolahan hasil pangan, gitu. Sedangkan untuk mapel saya di kuliah itu cenderung ke agronomi pertanian atau budidaya, produksi tanaman, gitu. Dan di sekolah kami pun saya ngajarnya di tanaman pangan dan hortikultura. Jadi untuk pemilihannya itu seperti apa nanti, Bu? Oke, baik, terima kasih Pak Agung. Silakan Bapak Ibu narasumber. Ini terkait linearitas ada 2 penanya. Kemudian 1 terkait pertanyaan dari calon guru penggerak angkatan 6 gitu ya. Mungkin nanti silakan siapa yang bisa menjawab, Bapak Ibu. Baik, terima kasih Mbak Maya ya. Ini terkait dengan linearitasnya dulu. Jadi Bapak Ibu sudah saya sampaikan tadi bahwa linearitas di PPG itu berbeda dengan nantinya linearitas ketika Bapak Ibu untuk tunjangan profesi guru, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Terkait dengan Ibu Ruslabia, siapa tadi Mbak yang Bu? Ibu Ruslambiati. Ibu Ruslambiati, beliau itu kan mengajar di SMP, tapi mata pelajaran itu hanya ada di SMA atau SMK seperti itu nggih Bapak Ibu ya. Jadi kembali lagi Bapak Ibu, kalau memang Bapak Ibu itu kategori A, kategori B, berarti Bapak Ibu kembali ke basicnya yaitu di S1-nya seperti itu nggih. Nanti bedakan antara ini kemudian terkait tunjangan, karena nanti ada persyaratan lagi Bapak Ibu ketika nanti Bapak Ibu akan apakah sertifikat PPG Bapak Ibu ini bisa terbayarkan dengan tunjangan, karena pastinya ada seleksi lagi seperti itu. Nah kemudian untuk Pak Agung nih, Bapak Ibu, jadi yang kami ambil di sini untuk linearitas adalah program studi, minimal program studi, bukan peminatan atau kekhususan yang lain. Jadi kami nanti akan membaca ijazah Bapak Ibu itu melihatnya dari minimal program studinya. Kalau program studinya nggak terlihat, minimal jurusannya. Jadi bukan dengan peminatan seperti itu Bapak. Jadi kalau Bapak tadi program studinya agronomi, berarti kami nanti akan melihatnya itu ke agronomi. Linearnya Bapak agronomi itu apa, itu yang akan kami lakukan verbalnya seperti itu. Jadi bukan ke peminatan atau kekhususan, karena setiap universitas punya ini ya Bapak Ibu ya, sendiri-sendiri tulisannya. Kadang-kadang malah kekhususannya itu ditebelin, tulisannya besar. Nah, kami harus nengok lagi, jangan sampai kami itu patokannya kekhususan atau peminatan, tapi minimal adalah program studi yang akan kami ambil seperti itu. Itu nggih Pak Agung dan Bu Ruslambiati. Jadi gunakan yang ini ya Pak ya, program studinya. Jangan sampai nanti diminta Bapak. Jadi gini Bapak Ibu, nanti ketika kami melakukan verbal, jika ada yang hal tidak sesuai, kami kalau tidak fatal sekali akan memberikan peluang Bapak Ibu untuk melakukan perbaikan.
karena siapa tahu Bapak Ibu khilaf seperti itu ya. Jadi nanti kita perbaiki, kita akan memberikan saran seperti itu. Nah, kemudian Bapak Ibu kirimkan lagi, kita perval lagi. Jika masih ada yang kurang, kita kasih perbaikan lagi seperti itu. Sampai kalaupun sudah mentok dan Bapak Ibu udah beberapa kali tolak kemudian tidak ada perbaikan ya, mohon maaf kami akan melakukan tolak permanen seperti itu. Okay? Baik. Oke, jadi Mbak Yuyun tadi terkait pertanyaan Bu Rus tadi praktek mengajar. Jadi Ibu Rus ini kan dia mengajarnya di SMP, tapi prodi PPG-nya ada di SMK. Otomatis praktek mengajarnya juga di SMK berarti nggih Mbak Yuyun? Oh iya, untuk PPL-nya Bapak Ibu mengikuti apa yang Bapak Ibu ambil ya. Jadi kalau di SMK ya besoknya di SMK seperti itu. Untuk PPL-nya mengikuti sekarang mata kuliah yang atau bidang studi yang sekarang diambil, bukan terus Bapak Ibu besok prakteknya di SMP, enggak. Berarti ya tetap mengikuti di sesuai jalan. Baik, pertanyaan dari Pak Dahri tadi yang belum terjawab terkait dengan calon guru penggerak yang belum selesai. Sudah melakukan sasaran pretest, sasaran 1 dan 5, tapi belum mendapatkan informasi. Kemudian bagaimanakah keberlanjutannya, seperti apakah harus melakukan pretest atau bagaimana? Baik, Mbak Maya. Jadi memang kemarin di gelombang pertama itu ada sasaran 4. Sasaran 4 itu adalah guru penggerak dan calon guru penggerak angkatan 1 sampai dengan 7 waktu itu. Nah, itu sudah dilakukan verifikasi, validasi, administrasi yang langsung dilakukan oleh Direktorat Pendidikan Guru, Pendidikan Profesi Guru atau Direktorat PPG ya. Jadi sudah dilakukan administrasi dan juga pretest ya, uji akademiknya sudah, tapi belum ada pengumumannya. Nah, ada di sasaran 4 itu dia terundang lagi sebagai kategori A di tahun ini. Ya. Nah, Bapak Ibu silahkan lakukan saja konfirmasi, cuma konfirmasi aja. Kecuali Bapak Ibu melakukan perubahan bidang studi. Kecuali Bapak Ibu melakukan perubahan bidang studi, Bapak Ibu akan pindah ke kategori B. Ya. Tapi kalau Bapak Ibu sedang menunggu dan Bapak Ibu terundang kembali sebagai sasaran A, silahkan konfirmasi saja. Itu menandakan bahwa Bapak Ibu tetap mengikuti proses yang sudah berlangsung tahun lalu, ya. Jangan khawatir, nanti ketika Bapak Ibu pretestnya sudah keluar, itu Bapak Ibu yang belum pretest itu bisa mengikuti lagi, ya. Atau yang tidak lulus di seleksi akademik bisa mengikuti lagi di kategori A, ya. Nanti bisa pretest ulang. Nah, kemudian tadi saya menyinggung sedikit mungkin yang untuk Bu Ruslambiati, apakah kalau sakit, nah itu kalau sakit itu kan ada sebenarnya di surat edaran ya, di surat edaran itu di bagian pertama poin F dan poin E dan F itu ada sehat jasmani dan rohani, itu syarat untuk mengikuti PPG. Nah, sehat jasmani dan rohani itu dan berkelakuan baik itu dibuktikan nanti dengan surat keterangan sehat dari instansi kesehatan, puskesmas atau rumah sakit, dan itu akan dikumpulkan dikumpulkan pada saat sudah akan menjalani PPG. Ya, jadi sebelum Bapak Ibu menjalani pendidikan akan ada syarat menyusul, yaitu sehat jasmani dan rohani. Itu Bapak Ibu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Oke, baik Mas Mukti, sedikit kemarin juga ada salah satu guru gitu ya yang datang langsung ke kantor menanyakan bahwa jadi yang bersangkutan itu lulus sebagai calon guru penggerak tapi di angkatan 9. Tapi yang bersangkutan juga terundang PPG ini. Jadi
beliau ini bingung gitu, kira-kira apakah saya bisa mengikuti dua-duanya secara bersamaan atau hanya salah satu saja yang harus dia pilih gitu. Nah, mungkin ada salah satu juga peserta kita pada siang hari ini. Silahkan Mas Mukti. Ya, begini, sebenarnya yang dipelajari itu kalau kita perhatikan yang di guru penggerak maupun di PPG itu hampir sama ya. Namun di PPG ini outputnya adalah guru yang memiliki sertifikat pendidik ya. Kalau di guru penggerak itu kan dia memiliki sertifikat guru penggerak. Nah, untuk apa namanya? Kalau saya di sini akan pribadi merekomendasikan Bapak Ibu yang silahkan ambil PPG-nya dulu. Nah, PPG itu Bapak Ibu punya sertifikat sebagai guru profesional. Ya, kemudian nanti bisa mengikuti guru penggerak di angkatan berikutnya. Maya, boleh saya tambahkan sedikit, nggak lupa. Oke, silakan. Oke, baik. Bapak Ibu, jika nantinya Bapak Ibu melakukan scan dokumen ya Bapak Ibu terkait dengan tanda tangan maupun stempel digital tidak diperkenankan seperti itu. Jadi harus tanda tangan basah, stempelnya juga basah. Silahkan Bapak Ibu scan atau juga fotokopi baru dilegalisir. Karena daripada nanti Bapak Ibu diminta untuk perbaikan. Kalau materai boleh digital, tapi digital yang resmi dari Peruri. Tidak boleh Bapak Ibu scan gambar materai kemudian tempel, kemudian ditandatangan. Nah itu nanti daripada Bapak Ibu terkena pelanggaran integritas itu fatal seperti itu. Jadi Bapak Ibu silahkan jika tidak ada materi digital yang bisa dibeli di Peruri ya Mas ya. Kemarin itu ya. Nah seperti itu Bapak Ibu silahkan membelikan ya. Seperti itu nggih Bapak Ibu nggih. Terima kasih. Oke, baik. Kalau gitu terakhir Pak Dedi Hartono ya dari SLB Negeri 1 Dompu. Mungkin kita bisa mulai dulu dari yang pertama tadi Ibu Hairunisa SMA 10 Mataram. Silahkan Ibu. Ya, terima kasih. Bisa ada suaranya Ibu? Ada Ibu, silakan. Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang ingin saya tanyakan di sini tentang linearitas, Ibu. Kebetulan saya sekarang ngajar di SMA. Ijazah saya di situ tertulis Tadris IPS Ekonomi. Dan yang saya tanyakan di sini, yang saya lihat di edaran di situ masuknya ke bidang studi PPG-nya itu IPS dan PGSD gitu. Nah, di sini saya agak sedikit bingung. Sementara sekarang pada saat ini saya mengajar mata pelajaran geografi gitu Ibu. Yang saya tanyakan di sini linearnya saya dengan ijazah itu yang mana sih gitu. Itu yang bingungnya gitu. Soalnya ada beberapa teman juga di sini dengan ijazah yang sama. Kemudian setelah kami lihat di linearitas edaran di situ hanya masuk 2 bidang studi PPG gitu, ada IPS dan PGSD gitu Ibu. Itu saja Ibu, terima kasih. Ya, Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Bapak, silahkan. Ya, saya dari SLB Negeri 1 Dompu mau nanya. Di TMT awal saya itu saya mengajar di yayasan tahun 2008. Namun di tahun 2009 saya baru mengajar di SLB Negeri 1 Dompu dan kebetulan saya diangkat juga di situ. Nah, apakah tidak ada permasalahan saya nanti, Bu? Pertanyaan pertama Mbak Maya, saya kan punya SK Gubernur tahun 2022. Berarti yang saya upload itu apakah SK Dinas 2022 dan SK Kepala Sekolah untuk 2023 atau dua-duanya pakai SK pengangkatan sekolah? Karena SK 2023 Dinas kan belum keluar. Kemudian pertanyaan kedua, boleh Mbak? Silakan Ibu. Ya, pertanyaan kedua, teman di sekolah ikut guru penggerak angkatan 9.
apakah nanti ketika lulus tes akademik PPG bisa berbarengan dengan GP 9 ini? Kalau misalnya lulus tes akademik PPG. Pertanyaan ketiga, Mbak Maya, boleh? Ya, silahkan Ibu. Ada teman kemarin kasusnya sudah ngupload semua SK fotokopi tanpa dilegalisir, kemudian tidak bisa dirubah, terkunci. Apakah ada solusi untuk kasus itu, Mbak Maya? Ya, terima kasih Mbak Maya. Baik, sama-sama. Silahkan Bapak Ibu narasumber. Terima kasih Bu Maya. Yang pertama itu tadi Ibu siapa? Saya enggak catat namanya. Bu Hairun. Bu Hairun ya. Ngajar di SMA dengan ijazah S1 Tadris IPS Ekonomi. Kemarin mungkin kayaknya saya ketemu beliau ini. Kemudian saya tanyakan ke ke forum di Jakarta kemarin. Sudah saya tanyakan di forum di Jakarta. Dicoba Bu untuk karena di sana waktu mendaftar waktu mengisikan itu akan ditanyakan referensi SE dan referensi dikti di sana Bu. Nah, referensi SE-nya itu pilih yang ekonomi, jangan tadris IPS. Kalau Ibu tadris IPS nanti selanjutnya pilihannya akan merujuk ke tadris IPS. Nah, walaupun nanti di program studi Ibu itu tulisannya tadris ekonomi dalam kurung, misalnya ada dalam kurungnya, dalam kurung ekonomi, itu Ibu pilih tadris ilmu pengetahuan sosial, maka akan muncul IPS nanti ya. Nah, di referensi dikti dan referensi SE surat edaran, itu tolong diisi dengan ekonomi. Nanti kami sebagai tim Verval, kita akan melihat bisa melihat secara langsung ijazah S1-nya, karena di sana sudah ada tulisan ekonominya walaupun di sana dalam kurung, dan itu nanti asli, terlihat asli, udah nanti kita bisa melakukan verifikasi di sana. Jadi intinya nanti di referensi SE dan referensi diknya. Selanjutnya ini di TMT di Yayasan 2008, kemudian pindah ke SLB 2009. Silahkan Bapak, silahkan kalau punya SK yayasannya, atau gini, kalau Bapak nggak mau ribet, lihat di TMT SIM PKB-nya. Sesuaikan dengan itu. Misalnya di SIM PKB-nya Bapak tertera yang 2009, yang awal di SLB, silahkan upload yang SLB untuk SK pengangkatan awal. Kalau di sana tertera 2008, yang 2008 silahkan upload yang yayasan. Nanti SK pengangkatan yang terakhir itu pakai yang SLB. 2 tahun terakhir itu pakai yang SLB gitu Pak. Kemudian ini tadi Ibu yang terakhir ya, SK Gubernur 2022 ini udah saya sampaikan tadi, ada yang udah saya sampaikan. Untuk yang 2023 itu boleh menggunakan surat keterangan kolektif dari dinas ya. Kemudian ada temannya lulus guru penggerak angkatan 9. Nah, apakah nanti bisa berbarengan gitu ya? Kalau berbarengan saya kira sangat memberatkan, saya kira akan sangat berat. Jadi Bapak Ibu kalau memang merasa kuat dengan nanti tugas-tugas, kan karena di PPG ini juga tugasnya luar biasa juga. Begitupun di guru penggerak. Jadi saya rasa menurut saya pribadi itu pilih salah satu ya. Kemudian ada temannya juga SK tidak dilegalisir, sudah diupload semua, mau melakukan perbaikan. Bapak Ibu, itu bisa selama nanti sampai tanggal 11 Bapak Ibu untuk kategori B. Itu bisa dilakukan dengan membatalkan ajuan. Ada di sana. Ya, kemarin waktu melakukan ajuan Bapak Ibu langsung ajukan berkas sehingga tombolnya sudah tidak bisa diklik lagi. Kemudian di bawah tombol ajuan berkas itu bisa dibatalkan. Ya.
tapi selama sampai tanggal 11 nanti. Ya, kalau Bapak Ibu setelah tanggal 11 itu tidak bisa dibatalkan lagi. Ya. Jadi sampai tanggal 11 nanti masih ada waktu untuk membatalkan dan mengajukan ulang. Saya tambahkan lagi mungkin untuk linearitas ya Bapak Ibu. Linearitas itu usahakan yang dilihat adalah S1-nya apa. Ya. Jadi sebenarnya untuk mendapatkan sertifikat pendidik itu tidak dilihat jenjang pendidikan yang diampu, Bapak Ibu. Tidak melihat jenjang yang diampu. Nah, misalnya saya jurusan ekonomi tapi mengajar SD. Saya ingin mendapatkan sertifikat pendidik di bidang ekonomi, itu bisa. Silahkan mengambil PPG ekonomi karena saya S1-nya ekonomi. Tapi nanti saya melakukan PPL harus di SMP minimal. Saya harus mencari tempat untuk melakukan PPL. Tidak bisa di sekolah saya karena saya posisinya di SD. Nah, ketika saya mendapatkan sertifikat pendidik tersebut, tentunya kalau untuk mendapatkan tunjangan nanti, saya harus pindah dan mengajar sesuai dengan sertifikat yang saya punya. Tidak mungkin saya dengan sertifikat pendidik ekonomi mendapatkan tunjangan dengan mengajar SD. Nah, terkait dengan mana yang bisa dibayarkan, tunjangan mana yang linier, itu bisa dilihat di tadi Permendikbud nomor 16 tersebut. Sama seperti prakarya. Prakarya tidak ada bidang studi PPG prakarya untuk sekarang. Tidak ada. Nah, bagi Bapak Ibu yang ingin dibayarkan sertifikasinya dengan mengajar atau mengampu prakarya, bisa mengambil bidang studi yang linier dengan prakarya. Itu juga bisa dilihat di Permendikbud. Nah, itu ya Bapak Ibu, mungkin tambahan dari saya. Terima kasih. Baik, sebenarnya beberapa pertanyaan tadi berulang ya Bapak Ibu ya, intinya ya sudah disampaikan tadi, sudah dirangkum sama Mas Mukti. Bapak Ibu nanti silahkan melengkapi dokumen dan saya rasa ini agak dipermudah ya Bapak Ibu, dari jamnya aja yang penting Bapak Ibu di situ masih menyatakan Bapak Ibu mengajar mau 2 jam mau enggak, mau linear dengan yang diambil bidang studinya itu tidak menjadi masalah. Yang penting dokumen-dokumen Bapak Ibu dilengkapin, kemudian linearitas antara S1-nya dengan bidang studi PPG-nya itu yang harus